dilanjutkan yang halte Halimun ya, yang sudah dibongkar dan nanti akan direvitalisasi gitu, Francis, dibangun kembali. Jadi biar lebih estetik dan lebih modern gitulah halte Transjakartanya, Francis. Ya udahlah, kita akan coba explore halte Pasar Rumput. Dan dulu aku udah pernah nge-review itu yang halte lama ya, waktu sebelum direvitalisasi. Jadi kalau kamu penasaran, kamu bisa klik di atas ya untuk linknya. Ya udahlah, kita akan explore dulu. Penasaran? Oke, let's go. Nah, jadi kayak gini kalau kita lihat kondisi lalu lintas. Ntar nanti aku fotonya pas habis nge-review aja ya. Nah, ini ada musola ya di sini. Dan pintu D itu yang koridor 6M dan 4D itu Patra Kuningan. Jadi ini kan dekat dengan Pasar Jaya, Pasar Rumput ya ini. Nah, ini sekarang lengkap ada guarding door-nya juga nih. Jadi sekarang itu halte Pasar Rumput ada musola juga loh, sama toilet. Oke, kita coba lihat-lihat dulu ya di sini. Nah, di sini ada papan informasi dan ini adalah koridor 4D ya, yang ke Patra. Nah, ini dia adalah papan informasinya. Ini masih baru ya. Ini kita sudah lihat ada Pasar Rumput ini. Nah, ini kalau Pasar Rumput gak jauh banget sih kalau Manggarai. Nah, kalau di belakang memang wajar ya. Di sini ada toilet, tapi toiletnya itu cuma satu doang dan ada musola juga tuh. Nah, ini ya. Untuk toiletnya bagus sih kalau kita lihat. Oke. Nah, kalau musolanya nggak begitu besar sih kalau dibandingin halte Bun HI ya. Atau di halte-halte lain kayak biasanya kalau halte-halte kecil nggak begitu besar sih musolanya. Oke. Jadi untuk musolanya ini kan ada ini ya, tempat wudhu nih. Nah, ini dia, ada tempat wudhunya juga nih. Cuma air kerannya cuma satu doang. Dan ruangannya nggak begitu banyak ya musolanya. Oke, jadi kayak gini untuk musolanya. Kita coba lihat di sini. Ini bagus ya, ada papan iklannya juga nih. Dan ada tong sampah ini. Ini kalau di pintunya ada 3 doang ya di sini. Pintu guarding door-nya itu supaya nggak sembarangan turun ke bawah ya. Kalau misalnya mau keluar dari halte. Nah, ini adalah kartu sekarang itu satu kartu satu tiket ya. Alias berarti kita satu kartu itu satu orang. Ini ada koridor 4 ya, yang ke Pulau Gadung. Wow, keren ya. Ini haltenya dan ini haltenya nggak begitu sempit ya. Dulu sempit banget sih kalau aku ingat itu. Di sini juga ada TV informasi nih, halte Pasar Rumput. Jadi kalau koridor 4 itu dia campur ya, pakai Damri atau pakai Steady Safe. Oke, jadi kayak gini. Kalau di dalamnya kayak gini ya. Kita jalan dulu. Nah, ini untuk wayfindingnya dan kita keluar sebentar ya. Nah, jadi kayak gini kalau kita lihat untuk halte Pasar Rumput. Ya, gue belum makan juga sih, tapi kayaknya gue masih kenyang soalnya. Oke. Ini kita udah keluar dari halte Pasar Rumput ya. Tadi kita lihat di dalam dan haltenya nggak begitu besar banget sih kalau menurut aku. Nah, ini dia kalau pintu masuk ke haltenya ya. Dan untuk JPO-nya masih yang ini ya. Ini bukan tanggung jawab TC ya. Ini kan Bina Marga ini kalau JPO itu. Nah, sekarang kita coba explore ya ke atas. Gue rencananya mau nge-review koridor 4 ya. Kalau halte TC nggak begitu ini sih, banyak kontennya kalau dibandingkan nge-review TC.
Oke, ini yang ditutup ini lagi ada proyek LRT Jakarta ya, Francis. Nah, ini dia. Jalur busway-nya itu dijadiin ini ya, ditutup karena lagi ada pembangunan LRT nih, LRT Jakarta. Jadi kemungkinan kalau Manggarai lumayan jauh banget sih. Kurang integrasi sih kalau menurutku. Maksudnya stasiunnya nggak deket langsung ke stasiun KRL itu. Jadi enak ya kalau misalnya LRT Jakarta terintegrasi juga sih deket stasiun Manggarai. Karena kalau bus itu kan nggak nentuin lalu lintas ya. Tapi kalau kereta kan lebih ke tepat waktu ya, Francis. Ini kita coba lihat di luarnya ya. Gua belum foto-foto sih soalnya. Nanti aja lah fotonya pas kita masuk lagi. Habis nge-review ini aja dulu halte Pasar Rumput. Nah, ini ya kita sudah keluar dari halte Pasar Rumput ya. Ini kita udah lewat JPO dan by the way JPO-nya belum yang baru ya. Ini belum direnovasi sih. Nah, ini dekat dengan Pasar Jaya ya ini. Ini memang penyempitan jalan sih karena lagi ada proyek LRT. Belum lagi MRT Jakarta ya yang di Harmoni. Ini ada logo Pasar Rumput ya ini. Cakep. Kita coba turun sedikit ya di JPO. Nah, ini dia. Wow, keren ya halte Pasar Rumputnya. Logonya cakep ini. Wah, sekarang udah dipasang ini. Kalau warna ungu itu artinya koridor 4 ya. Di kirinya itu ada Jaklingko, Transjakarta, di kanannya BRT, dan itu 4, kode itu koridor 4, dan ini halte ke-15 ya, Francis. Dan memang benar nih pintunya cuma 3 doang sih. Padahal kalau koridor 4 nggak pakai gandeng loh, dia pakai yang medium, kadang pakai maxi. Jadi kayak gini kalau kondisi lalu lintas di sekarang udah hampir jam setengah 5, udah hampir jam setengah 5 sore. Tapi desainnya nggak jauh beda ya dengan halte biasanya, kayak halte apa ya, Manggarai kalau di skip koridor 4-nya ini ya. Nah, ini kan logonya keren banget nih. Cakep ini kalau kita lihat. Kalau kita lihat di JPO-nya ini ada nama Pasar Rumputnya gitu loh. Mungkin beda kalau kayak GBK atau halte lain sih. Ini mirip kayak di halte Bunsen sama Karet Sudirman ini. Ini ada koridor 4 ini yang ke Duku Atas. Kalau ke arah Duku Atas nggak begitu ramai ya penumpang TJ. Ini kita turun aja ya. Soalnya gue mau ke arah Pulau Gadung, mau coba nge-review koridor 4 sih. Turun aja deh. Ini nanti kita naik lagi nih. Cuma sayangnya untuk JPO-nya masih yang lama ya. Ini nggak berbarengan direnovasi kayak di Juanda. Kalau Juanda itu kan bareng dengan JPO-nya, Francis. Ya, sama kayak Matraman ya. Matraman baru yang dulu Kebun Pala. Dan Jatinegara 2. Itu juga termasuk juga sih, itu JPO-nya baru juga itu. Itu kan dibongkar juga itu JPO-nya, dijadiin yang lebih bagus haltenya. Sama dengan bareng dengan JPO. Cuma ini kalau kekurangannya ya ini, kenapa nggak JPO-nya juga nih seharusnya? Ini kan udah karat banget nih kalau kita lihat ini JPO-nya. Oke, kita lihat di sekitar sini. Oh, cakep banget ini, Francis, luar biasa. Jadi halte yang dibongkar dulu kan kecil banget ini Pasar Rumput. Nah, sekarang sejak direvitalisasi jauh lebih lebar ya, dan lebih nyaman sekarang itu halte
Pasar Rumput yang dulunya tuh sempit banget itu, aku masih inget. Dulu tuh cuma 2 pintu doang sih. Ini sekarang sudah ada 3 pintu ini guarding doornya. Wah, keren banget ini. Luar biasa. Pokoknya nih bagus ya kalau kita lihat haltenya. Masya Allah. Nah, ini ada di depan aku ada bus Royal Trans ya. Nah, ini Royal Trans. Ini biasanya yang ke Kuningan ini. Ini non subsidi sih. Royal Trans itu kalau nggak salah 20.000 sekali jalan. Dan untuk kontraktor halte ini Adikarya ya, Francis. Oops, sorry. Ya. Tapi kalau menurut aku bagus banget ya untuk halte Transjakarta ini ya, Francis. Cakep sih. Nah, ini ada koridor 6M ya. Ini operatornya Swakelola ya, Francis. Ini ada koridor 4 nih yang ke Pulau Gadung. Ini gua mau ke Pulau Gadung takutnya ramai sih. Ini kita cepetin aja ya. Ini ada 6M ini yang logo Polda Metro Jaya ya. Ini livery Polda nih. Dan di belakang aku itu ada belakang 6M, sorry. Itu koridor 4 ya, yang ke Duku Atas. Duku Atas 2 ya, bukan Duku Atas 1. Nah, ini yang koridor 4. Koridor 4 kadang-kadang bagus sih. Kadang pakai dummy, kadang pakai ini sekarang SAF. Tapi kalau Volvo tuh enak sih mesinnya. Empuk banget dan gak bising kalau Volvo. Walaupun bahan bakarnya diesel ya. Nah, ini dia ya. Ops, jangan agak gini ya, takutnya kecopet. Nah, ini dia. Wow, bagus ya kalau kita lihat halte Transjakarta Pasar Rumput ya ini. Oke, ini cakep ini. Wah, ini elegan banget sih untuk halte Transjakarta ya, Francis. Dan by the way, gue udah lama banget sih nggak nge-review halte ya. Gue kemarin itu fokus banget dengan TJ sih, yaitu fokus trip Transjakarta. Dan salah satu subscriber gue tuh minta request gitu loh, minta request nge-review halte Transjakarta ya yang sudah jadi. Nah, ini kan udah lama, itu sejak Oktober ini dibuka ini halte Pasar Rumput. Ini baru bulan Desember gue baru nge-review nih. Yang udah tuh Pasar Rumput, Pulau Mas, kemarin apa ya, halte baru itu Jembatan Hitam, Sunter, Danau Sunter. Yang belum tuh Grogol 1 gua tuh nge-review sama Jembatan Baru. Nah, itu haltenya belum pernah belum ku review. Nah, kalau menurut aku ini keren ya untuk halte Transjakarta ya, ini cakep sih, Masya Allah. Jadi gua hanya di pinggir ini aja ya untuk nge-reviewnya. Ya udah, kita jalan aja. Ini udah hampir jam 4:30 soalnya. Takutnya malam banget. Ya bagus sih, ada TV layarnya nih. Ya, kita naik ini aja. Kita sampai sini aja ya. Pokoknya nih sekarang sudah ada namanya juga loh, Pasar Rumput. Cuma yang kemarin Jembatan Hitam itu belum ada namanya haltenya. Tapi itu udah jelas haltenya itu adalah Jembatan Hitam. Yang halte baru untuk koridor 14 ya, rute JIS Pasar Senen. Jadi kalau jam segini masih sepi ya, kalau hampir jam 16.39 ini. Nah, untuk gensetnya itu ini ya,
Sekarang itu halte Transjakarta ada genset ya itu. Oke lah, jadi kayaknya gue sampai sini aja ya untuk nge-review halte Transjakarta Pasar Rumput. Kalau nge-review halte nggak begitu banyak sih kalau kita nge-reviewnya. Nah, jadi ya ini biasa-biasa aja sih kalau menurut aku untuk desain haltenya. Hampir mirip kayak halte-halte ya kayak Manggarai, PGC 1 ya. Sama halte apa ya yang udah jadi tuh? Halte, aduh lupa aku. Pulau Gadung lah pokoknya. Ya, oke Bransis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu nge-review halte Transjakarta Pasar Rumput ya. Dan ini kan deket banget dengan Pasar Jaya Pasar Rumput ya. Ini biasanya pasar tradisional ini Bransis. Ya, kayak pasar modern gitulah pokoknya. Dan ini adalah halte BRT Pasar Rumput. Jadi ini sekarang sudah dibuka karena halte Halimut sekarang sudah direvitalisasi ya. Maksudnya dalam progres. Makanya sekarang halte Pasar Rumput sudah dibuka sejak bulan Oktober kalau nggak salah ya. Atau November, gue lupa sih untuk halte Pasar Rumput dibuka itu. Nah, untuk halte Halimut masih belum nampak progresnya ya. Tapi udah dibongkar sih kalau aku lihat tadi tuh. Oke, sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar di notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya. Oke Bransis, jadi kayak gitu ya untuk nge-review halte Transjakarta Pasar Rumput ya. Dan ini memang desainnya mirip kayak Ragunan ya, sama halte PJC dan Manggarai. Ya walaupun memang bangunannya biasa-biasa aja sih. Cuma kekurangannya kalau menurut aku ya JPO-nya juga sih. Haltenya udah bagus, cuma untuk JPO-nya masih yang kuno ya. Masih yang kumuh. Harusnya kenapa nggak dibarengin kayak dulu ya, halte stasiun Jatinegara 2 contohnya, Juanda, sama halte apa ya, Matraman Baru itu juga termasuk tuh, sama Cikoko. Nah Cikoko tuh juga termasuk loh, itu ganti JPO yang lebih baru tuh. Ya adalah, yang penting ini halte sekarang sudah bagus ya, bahkan udah lengkap ada musola dan toilet. Walaupun memang musolanya agak kecil sih, lebih kecil dibandingkan Manggarai. Ya udahlah, gue mau nge-review quarter 4 ya, dan mau ke arah Pulau Gadung ini takutnya penuh banget untuk quarter 4. Ya udah, mungkin itu aja, dan terima kasih sudah nonton di channel Wirasti Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.